Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Adrenagus dari Universitas Negeri Makassar, kelas PTKD. Saya akan menjelaskan hal-hal penting tentang hakikat dan urgensi identitas nasional. Baik, kita langsung saja ke materinya. Menelusuri konsep dan urgensi identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity. Dengan demikian, identitas menunjuk pada ciri atau pedana yang dimiliki oleh seseorang pribadi dan dapat pula kelompok. Pedana pribadi misalnya diwujudkan dalam beberapa identitas diri, misal dalam kartu tanda penduduk, ID card, surat izin mengemudi, kartu pelajar, dan kartu mahasiswa. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh setiap warga negara saat ini adalah nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang kedua, membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasional Indonesia. Membangun argumen tentang dinamika dan tentang identitas nasional Indonesia itu ada 3. Ya, yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh, rendahnya sebagai gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, kesatuan dan kepedulian. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku setiap hari. Contoh, perilaku jenis pintas, tindakan serba, instan, menyontek, plagiat, tidak disiplin, tidak jujur, malas, buang sampah sembarangan. Yang ketiga, rasa nasionalisme dan partiolisme yang luntur dan memudar. Yang ketiga, mendeskripsikan esensi dan urgensi identitas nasional Indonesia. Mengapa identitas nasional itu penting bagi sebuah negara bangsa? Pada dasarnya, hampir sama dengan pentingnya identitas bagi diri individu manusia. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan identitas nasional. Yang pertama, unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional Indonesia berunjuk pada suatu bangsa yang menjemuk. Kemajemukan ini merupakan gabungan dari unsur-unsur pembentukan identitas, yaitu suku, agama, dan budaya. Yang kedua, faktor-faktor pendukung kelahiran identitas nasional. Faktor yang mendukung kelahiran identitas nasional bangsa Indonesia meliputi 1. Faktor objektif, faktor geografis, ekologis, dan demokratif. Yang kedua, faktor subjektif, faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan dimiliki bangsa Indonesia. Yang ketiga, fungsi dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional digunakan sebagai paduan pemersatu dan merupakan pagaran agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu bab 3 materi 4. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga merubah yang terjadi dari kata itu. Sedangkan terminologi dapat diartikan menggunakan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan oleh konteks tertentu. Jenis-jenis integrasi. Yang kedua, jenis integrasi.
Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai menunjuk, 5 integrasi tingkat laku. Yang ketiga, penting integrasi nasional merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mampu bersatu dan bekerja sama. Oke, kita pindah ke materi selanjutnya, yaitu bab 3 materi 4. Hakikat dan urgensi identitas nasional. Yang pertama, makna integrasi nasional. Kita dapat menguraikan istilah dari dua pengertian, yaitu secara etimologi dan terminologi. Etimologi adalah studi mempelajari asal-usul kata, sejarahnya, dan juga merubah yang terjadi dari kata itu. Sedangkan terminologi dapat diartikan menggunakan kata sebagai suatu istilah yang telah dihubungkan oleh konteks tertentu. Jenis-jenis integrasi. Yang kedua, jenis integrasi. Menurut integrasi politik adalah penyatuan masyarakat dengan sistem politik. Integrasi politik dibagi menjadi 5 jenis, yaitu pertama integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi elit massa, integrasi nilai menunjuk, 5 integrasi tingkat laku. Yang ketiga, penting integrasi nasional merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mampu bersatu dan bekerja sama. Selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Lama. Sesuai dengan tujuan dari semangat proklamasi kemerdekaan bahwa bangsa Indonesia merdeka ingin membentuk suatu negara yang berdiri di atas satu pondasi, semangat persatuan dan kesatuan, sehingga mampu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bagi seluruh rakyat masyarakat Indonesia. Hal itu ditegaskan di dalam Pancasila. Sila ketiga, yaitu Bersatu Bangsa Indonesia, artinya berangkat dari realitas sejarah bangsa Indonesia yang sangat multikultural. Itulah makna bangsa Indonesia mempunyai cita-cita bersama untuk hidup bersama di dalam satu bangunan rumah yang disebut dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau biasa disebut NKRI. Yang ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa Orde Baru. Integrasi timbul melalui proses integrasi dan komunikasi yang intensif dalam arti kelompok-kelompok yang terhimpun menjadi satu kesatuan yang membentuk jaringan komunikasi dengan cara represif karena berhubungan dengan nilai sosial budaya yang menjadi konsensus bersama. Pembagian perilaku sama, memberikan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam membangun di segala bidang, serta adanya ikatan fungsional dan kelompok-kelompok yang terhimpun dalam satu kesatuan. Yang ketiga, dinamika dan tantangan integrasi nasional pada masa reformasi dan saat ini. Tantangan dari dimensi vertikal
dan horizontal dalam integrasi nasional Indonesia tersebut semakin tampak setelah memasuki era reformasi tahun 1998. Konflik horizontal maupun vertikal sering terjadi bermasalah dengan melemahnya otoritas pemerintah di pusat. Oke, kita lanjut ke bab 4, materi kelima, yaitu hakikat dan urgensi konstitusi interaksi nasional. Yang pertama, perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Inilah alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar pemerintah dengan sewenang-wenang. Konstitusi juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Yang kedua, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi pada dasarnya adalah sebuah bentuk dari hukum dasar tertulis yang di mana akan lebih sering dianggap sebagai undang-undang dasar, sehingga akan menjadi sebuah perangkat tertulis dan tidak tertulis untuk melakukan pembangunan dari wilayah kekuasaan dan fungsi dari institusi pemerintah. Yang ketiga, membangun argumen tentang dinamika dan tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Melihat kembali perjalanan sejarah Indonesia merdeka, ternyata sudah terjadi banyak dinamika. Ketatanegaraan sering berubahnya konstitusi untuk undang-undang dasar yang diperlukan setelah ditetapkan 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai berlaku sebagai hukum dasar yang mengatur kehidupan ketatanegaraan Indonesia dengan segala keterbatasannya. Mengapa demikian? Bapak Soekarno sejak awal telah mengatakan bahwa UUD 1945 merupakan undang-undang dasar kilat yang akan terus disempurnakan pada era yang akan datang. Oke, kita next. Materi ke-7, dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Dinamika dan tantangan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama, hakikat dan fungsi konstitusi. Konstitusi adalah sistem ketatanegaraan yang berupa peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan bersama untuk mengatur pemerintah suatu negara. Menurut Ghibli Ashidike dalam Winarno 2008, konstitusi memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penentu atau pembatas kekuasaan negara. Yang kedua, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi mengatur hubungan kekuasaan antara organ dengan warga negara. Yang kedua, sejarah lahirnya UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia. Undang-Undang Dasar memegang peran yang penting bagi kehidupan suatu negara, terbukti dari kenyataan sejarah NKRI sendiri. Ketika pemerintah militer Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada rakyat Indonesia melalui Perdana Materi Kaiso yang diucapkan pada tanggal 7 September 1944. Yang ketiga, tantangan pelaksanaan UUD 1945
sebagai konstitusi Indonesia. Konsekuensi dari supremasi konstitusi dan hierarki perundang-undangan dalam suatu sistem hukum. Maka perubahan konstitusi mengharuskan adanya perubahan terhadap perundang-undang serta pelaksanaannya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.